Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di Nada Film. Kali ini kita akan membahas sebuah film berjudul Killing Ground yang dirilis tahun 2016. Film ini berceritakan tentang pasangan muda yang pergi berkemah di pedalaman Australia untuk merayakan tahun baru. Namun liburan romantis mereka berubah menjadi mimpi buruk ketika mereka menemukan sebuah tenda kosong di dekat lokasi mereka dan perlahan menyadari bahwa ada sesuatu yang sangat salah. Bagaimanakah kelanjutan film ini? Kita langsung saja masuk ke alur cerita filmnya. Film diawali dengan memperkenalkan sepasang bucin yang bernama Samantha dan kekasihnya seorang dokter bernama Ian Smith. Mereka berdua sedang di dalam perjalanan menuju ke sebuah danau untuk merayakan malam tahun baru berdua di danau tersebut. Kemudian sembari menunggu Samantha membeli bir untuk mereka nikmati di danau nanti, Ian bertanya tentang rute yang akan mereka lewati kepada seorang pria bernama Jerman dengan ditemani anjingnya yang bernama Benjo. Jerman pun menjawab dengan drama pertanyaan Ian. Setelah itu dia pergi dari sana. Di saat Sam kembali dengan bir di tangannya, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Tapi di tengah jalan, Ian skeptis di saat melihat mobil milik Jerman terkesan sedang mengikuti mereka. Lalu tiba-tiba, ketika sampai di lokasi tujuan, mereka melihat mobil milik orang lain yang juga berkemah di sana, dan juga tenda milik berkemah yang lain. Namun ia tidak peduli dan mengajak Sam untuk segera membangun kemah mereka. Dan tanpa diduga, Sam tiba-tiba meminta Ian berjanji untuk menikahinya, dan permintaan tersebut langsung disetujui oleh Ian. Di saat bersamaan, kita kembali diperlihatkan dengan Jerman yang berada di rumahnya. Ternyata dia tinggal bersama keponakannya yang bernama Cuk. Jerman pun menyuruh anjingnya untuk membangunkan Cuk yang sedang tidur. Setelah itu kita diperkenalkan dengan keluarga kecil yang berkemah di dekat Ian dan Samantha. Masing-masing dari mereka bernama Robert, Emeka, Margaret, dan anak bungsu mereka, Ollie Baker. Namun anehnya, meski tenda mereka berdekatan dengan Ian dan Sam, tapi sepasang kekasih ini tidak melihat tanda-tanda aktivitas di tenda milik keluarga Robert. That's beautiful. Is it expensive? Malam harinya kita kembali diperlihatkan dengan Jerman dan Cuk yang kini sedang mencoba mendekati dua cewek cantik yang ada di bar. Tidak lama kemudian Jerman menyusul Cuk yang sedang berada di toilet. Di sini tanpa alasan yang jelas mereka berdua tampak terlihat menyembunyikan sesuatu. Ketika seorang sheriff bernama Chris juga masuk ke toilet. Kemudian tepat ketika sheriff itu pergi, Jerman langsung meminjam ponsel milik Cuk. Dan di saat dia menerima ponsel tanpa alasan yang jelas, dia langsung membanting ponsel tersebut. Sembari berkata bahwa dia tidak ingin kembali masuk ke dalam penjara. Tidak hanya itu, Jerman juga berkata pada Cuk bahwa Ian dan Sam sedang menuju ke danau. Dari sini kita bisa menyimpulkan jika sebenarnya ada sesuatu yang sedang mereka sembunyikan. Kembali ke Ian dan Sam yang merayakan pergantian tahun di dalam tenda mereka berdua. Tapi saat dia sedang buang air kecil, tanpa diduga seekor babi memakan perbekalan yang dia siapkan untuk selama berkemah. Ian pun membawa makanan tersebut ke mobilnya, dan lagi-lagi sialnya ternyata ban mobil mereka kempes, yang diduga terjadi saat dia tiba-tiba berbelok sebelumnya. Pagi harinya, di saat Sam terbangun, dia melihat ke arah tenda milik keluarga Robert. Namun saat dia melihat ke dalam tenda, dia tidak melihat ada yang tidak beres. Setelah itu kita kembali diperlihatkan dengan Rob dan istri serta anak bungsu mereka yaitu Ollie sedang berpamitan dengan M. Baker yang tidak ingin ikut pergi bersama mereka. Tidak lama setelah orang tuanya pergi, M merasa skeptis dengan suara yang dia dengar dari arah hutan. Dia pun berinisiatif pergi ke mobil mereka untuk beristirahat sembari menunggu orang tuanya kembali. Dari saat M berjalan ke arah mobil, kita pun akhirnya menyadari ternyata apa yang kita lihat tentang M dan keluarganya adalah kejadian sebelum Ian dan Sam datang ke sana. Tapi apa sebenarnya terjadi kepada mereka hingga Sam merasa ada yang tidak beres? Sampai di situ kita belum diberitahu.
Maybe we can help her change Di that. saat Sam berjalan kembali ke mobilnya, tanpa ia sadari, Ollie atau anak bungsu Rod dan Margaret berjalan di belakangnya. Barulah di saat Sam kembali ke tenda sembari mengambil Ian minum, Sam akhirnya menyadari keberadaan Ollie. Mereka pun akhirnya merawat Ollie yang terlihat dipenuhi luka di tubuhnya. Now you're a few days. Di sisi lain, Jerman dibuat terkejut saat melihat pesan di kertas yang ditinggalkan oleh Cho yang berisi dia sedang berburu. Seolah mengetahui maksud Cho, Jerman pun langsung bergegas menyusulnya. Ternyata Cho pergi mendatangi lokasi Ian dan Sam berkemah. Dan ketika melihat Cho, Sam pun langsung meminta bantuan Cho dan memberitahu bahwa mereka tanpa sengaja menemukan anak kecil. Melihat itu, Cho pun mengaku jika dia adalah seorang pemburu yang sering pergi ke sana untuk memburu babi. Tidak hanya itu, dia juga berkata bahwa dia melihat keluarga M di sana sebelumnya. Jadi di sini dia mengajak Ian untuk mencari orang tua Ollie yang diduga mendapat masalah ketika akan pergi ke air terjun yang terletak di pedalaman hutan. Mendengarkan penjelasan Cho, akhirnya Ian pun setuju untuk ikut pergi bersamanya mencari keberadaan orang tua Ollie. Setelah itu, kita kembali ke beberapa waktu yang lalu. Tepatnya di saat Cho dan Jerman mendatangi mobil keluarga M seperti yang dijelaskan Joke sebelumnya. Dan ternyata plot twist berbanding terbalik dengan apa yang dijelaskan Cho ke Ian dan Sam sebelumnya. Rupanya Cho dan Jerman adalah psikopat yang akan mencelakai M di dalam mobilnya. Lalu di saat Jerman meninggalkan Cho untuk mengawasi situasi sekitar, Cho mulai meneror M. Melihat itu, M yang baru menyadari jika dia sedang diganggu oleh Cho. Dia pun menyembunyikan klakson mobil agar orang tuanya yang sedang pergi bisa mendengarkan suara klakson tersebut. Kemudian Rebecca pun meminta istrinya membawa Ollie ke tempat aman dan dia akan mendatangi M di mobil mereka. Sedangkan Jerman yang juga turut mendengar suara klakson itu. Dia pun bergegas mendekati Cho yang dianggap ceroboh karena membiarkan M membunyikan klakson mobil dengan nada kesal sebab kecerobohan Cho. Jerman pun mengambil senjatanya untuk memaksa M segera keluar dari dalam mobil. Melihat senjata yang mengarah padanya, terpaksa M pun keluar dari sana. Lalu setelah meletakkan Ollie di dalam tenda kemah mereka, Margaret pun bergegas menyusul ke arah mobil. Dan benar saja, di saat sampai dia langsung menyerang Jerman dari belakang. Namun sayang, usaha untuk kabur sia-sia sebab Jerman mengancam akan menembak Rob jika M pergi lebih jauh. Alhasil satu keluarga ini pun berhasil ditangkap oleh dua psikopat ini. Kemudian mereka pun dibawa ke dalam hutan yang lebih jauh agar aksi yang akan mereka lakukan tidak diketahui oleh orang lain. Setelah itu kita akhirnya mengetahui ponsel yang dibanting oleh Jerman sebelumnya. Ternyata itu ponsel milik M. Dia menghancurkan ponsel tersebut agar apa yang telah mereka lakukan tidak tercium oleh pihak kepolisian, terutama oleh series Chris yang sebelumnya masuk ke dalam toilet. Dan dari foto di ponsel M, Cho dan Jerman baru menyadari jika sebenarnya masih ada satu anggota lagi di keluarga Rebecca, yaitu Ollie. Tapi Jerman tidak peduli. Lalu dia berjalan mendekati Margaret. Di sini terlihat dari kondisi M yang telah setengah bugil. Bisa dipastikan dia telah diperkaos oleh dua kopet ini. Seakan tidak puas dengan apa yang mereka lakukan ke keluarga Robert, Jerman pun bermain-main sedikit dengan menyuruh Jock menembak kaleng soda yang dia letakkan di atas kepala Robert. Karena Rob tidak bisa diam, hal itu pun membuat tembakan Jock selalu meleset dan akhirnya Jock pun mengarahkan tembakan tersebut ke tubuh Rob yang seketika langsung membuat dia bertemu dengan Tuhan. Setelah itu berganti ke Margaret, di mana Jerman yang ingin meletakkan kaleng soda itu ke atas kepalanya. Namun Margaret menolak yang terpaksa Jerman langsung membuatnya pingsan. Dan setelahnya dia mencoba melakukan hal yang sama seperti yang Jock lakukan. Tapi sama saja seperti Jock, di mana tembakannya selalu meleset. Dan karena kesal, akhirnya dia pun menembak ke arah tubuh Margaret. Setelah selesai menghabisi mereka, Jerman dan Jock pun mendatangi tenda kemah keluarga Rob. Dan di saat mereka sampai di tenda, mereka tidak menemukan Ollie. Di sini Jerman menduga kalau Ollie sudah dimangsa oleh babi liar, padahal Ollie berjalan tanpa arah di hutan tersebut. Kita kembali ke masa sekarang,
di saat Ian pergi bersama Cuk untuk mencari keberadaan Rob dan Margaret, yang sebenarnya Cuk sendirilah pelaku yang telah menghabisi keluarga Oli. Bisa dikatakan tujuan Cuk mengajak Ian adalah untuk menghabisinya, serta dia ingin memperkaos kekasihnya, yaitu Sam. Setibanya di lokasi keluarga Rob, ia pun dibuat terkejut ketika melihat apa yang ada di hadapannya. Sedangkan beda halnya dengan Cuk, dia dibuat terkejut sebab Margaret yang ia anggap sudah tewas tidak berada di sana. Dia pun bersikeras mengajak Ian mencari keberadaan Margaret. Bersama dengan itu, Jerman yang menyusul baru sampai ke tempat Sam berada. Karena tidak bertemu dengan Cuk, dia pun mengambil senjatanya untuk mengancam Sam. Beruntung Sam berhasil melukainya dan dia pun gercep kabur dari Jerman. Bersamaan dengan itu, di saat Ian dan Cuk berhasil menemukan keberadaan Margaret, tanpa diberi aba-aba, Ian pun langsung bergerak untuk menolong. Tapi tiba-tiba, Right, you're gonna be okay. I'm a doctor. akhirnya di sini Cuk menunjukkan sisi kopet sejatinya kepada Ian. Di saat Cuk, Ian pun gercep langsung kabur dari sana. Merasa puas saat dia mengira berhasil melumpuhkan Ian. Namun ternyata yang dia tembak bukanlah Ian, melainkan rekan kopetnya sendiri, yaitu si Jerman. Sedangkan Ian dia terus bersembunyi dari arah kejauhan. Bahkan saat Sam berhasil ditangkap oleh Cuk serta diancam akan diperkaos, nyali Ian seakan menciut dan tetap memilih untuk bersembunyi. Hingga akhirnya Ian pun bergegas pergi ke kantor polisi menggunakan mobil milik Jerman. Merasa Ian tidak terpancing dengan ancaman yang dilakukan kepada Sam, Cuk pun berniat membawa Sam pergi dari sana. Namun di perjalanan Sam dibuat kesal, sebab Cuk selalu menghina Ian yang dia nilai lebih memilih meninggalkan Sam ketimbang menolongnya. Di sini Sam tidak diam saja, sembari berkata bahwa Ian tidak meninggalkannya, melainkan lebih memilih menolong Oli. Di sini dia berhasil membuat mobil yang mereka kendarai menabrak sebuah pohon. Sementara itu, ketika waktu menjelang malam, Ian tiba di kantor polisi terdekat. Dia pun langsung meminta pertolongan ke polisi tersebut. Lalu bersama dengan Sheriff Chris, mereka kembali ke lokasi di mana Sam berada. Di sini Sam berinisiatif menyalakan lampu mobil di saat dia melihat mobil polisi dari arah kejauhan. Hingga akhirnya Ian bersama Sheriff Chris melihat mobil milik Cuk. Namun baru beberapa saat Sheriff Chris dan rekannya ingin menolong Sam, tiba-tiba It's okay. sedangkan Sam yang melihat itu berusaha mencari cara untuk kabur dari sana. Sayangnya Cuk tidak membiarkan hal itu terjadi. Kemudian Cuk mengancam dalam hitungan ke-10 dia akan menembak kepala Ian jika Sam masih tetap ingin kabur dari sana. Dan tidak seperti Ian sebelumnya yang lebih memilih kabur. Di sini Sam lebih memilih menyerahkan dirinya agar Ian tidak dihabisi oleh dua kopet ini. Setelah itu, dengan senjata sheriff yang dia ambil sebelumnya, Cuk memaksa Sam membawa dirinya pergi. Sebelum pergi, Sam meminta izin menghentikan pendarahan yang dialami oleh Ian. Sembari mengobati Ian, Sam pun menanyakan keberadaan Oli yang dia kira diselamatkan oleh Ian. Mendengarkan itu, Ian pun bingung karena pas dia kabur bukan untuk menolong Oli, dan ternyata si Oli masih berada di dalam hutan. Kembali ke mereka bertiga. Di sini karena lebih memilih meninggalkan Sam sebelumnya, Ian yang merasa bersalah mencoba meminta maaf kepada Sam. Tapi Sam tidak merespon. Bahkan dia menambah kecepatan mobil polisi yang dia kendarai. Meski Cuk mengancam akan membunuh Ian tepat di depan matanya, Sam tetap tidak peduli hingga akhirnya seperti biasa bukan psikopat sejati namanya kalau dia tewas oleh kecelakaan tersebut. Dengan kondisi terluka, Cuk pun kembali mencoba mengambil senjata miliknya. Tetapi di dalam situasi tersebut, Sam berhasil mengambil sebongkah batu. Lalu kemudian scene pun berganti dengan memperlihatkan Sam yang telah mendapatkan perawatan di rumah sakit. Tanpa mempedulikan dirinya sendiri yang terluka, rasa khawatirnya membuat Sam langsung menghampiri ruangan Ian untuk melihat kondisi orang yang ia cintai, dan film pun selesai.
Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kita bahas di dalam film ini. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe untuk melihat alur cerita film selanjutnya.